Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak M. Gilang Indra Mardika, STMT, sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, dan teman-teman yang saya sayangi. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Andri Putra Pamungkas, dengan NIM 12 12 10 11 1 dari kelas RB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas proposal saya dengan judul Evaluasi Kinerja Simpang Tak Bersinyal dengan Studi Kasus Tugu Coklat Pesawaran. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan suatu daerah dapat terlihat dari tersedianya sarana infrastruktur dan transportasi pada daerah tersebut. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan dan dengan tidak diimbangi perkembangan prasarana akan menimbulkan konflik pada jalan, khususnya pada persimpangan atau pada bundaran. Simpang jalan merupakan tempat terjadinya konflik lalu lintas yang merupakan suatu daerah pertemuan dari jaringan jalan raya dan juga tempat bertemunya kendaraan dari berbagai arah. Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten yang langsung berdekatan dengan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pringsewu, sehingga dapat dipastikan arus lalu lintas di wilayah ini akan sangat padat. Salah satunya di Simpang Tugu Coklat Pesawaran. Simpang ini menjadi pertemuan ruas jalan, di antaranya pada sebelah utara berbatasan dengan jalan lintas, sebelah timur adalah Jalan Ganjaran, dan sebelah barat adalah Jalan Raya Kurungan Nyawa. Simpang ini banyak dilalui pengendara yang akan menuju Kota Bandar Lampung atau dari Kota Bandar Lampung yang pada jam-jam tertentu sering terjadi tundaan dan antrian kendaraan. Karena kawasan ini termasuk daerah pemukiman dan jalur mobil-mobil besar. Berdasarkan keadaan tersebut, maka pada persimpangan Tugu Coklat Pesawaran perlu mendapatkan perhatian cukup dengan memberi prasarana jalan di persimpangan agar simpang tersebut dapat melayani arus lalu lintas dengan baik dan tentunya dapat menghindari terjadinya konflik untuk mengurangi angka kecelakaan yang terjadi di persimpangan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu dilakukan penelitian khususnya pada simpang tak bersinyal Tugu Coklat Pesawaran ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari simpang tersebut, sehingga nantinya simpang pada ruas jalan tersebut dapat melayani arus lalu lintas secara optimal, dan pengguna jalan yang melintas di persimpangan akan merasa tetap aman dan nyaman. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah, itu yang pertama, bagaimana kinerja simpang tak bersinyal pada ruas jalan Tugu Coklat Pesawaran. Yang kedua, bagaimana bagaimana karakteristik lalu lintas pada simpang Tugu Coklat Pesawaran. Yang ketiga, apa alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi panjang antrian dan kemacetan pada simpang Tugu Coklat Pesawaran. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Adapun tujuan pada penelitian ini antara lain, yang pertama, dapat menganalisis kinerja simpang tak bersinyal pada ruas jalan Tugu Coklat Pesawaran. Yang kedua, dapat menganalisis karakteristik lalu lintas pada simpang Tugu Coklat Pesawaran. Yang ketiga, dapat mengetahui alternatif untuk mengoptimalkan kinerja pada simpang Tugu Coklat Pesawaran. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penelitian pada penelitian ini antara lain, yang pertama, penelitian ini dilakukan pada simpang Tugu Coklat Pesawaran. Yang kedua, data primer arus lalu lintas diambil dari pengamatan di lapangan. Yang ketiga, data sekunder arus lalu lintas diperoleh dari instansi terkait. Yang keempat, metode yang digunakan dalam menganalisa kinerja ruas jalan adalah Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat pada penelitian ini antara lain, yang pertama, bagi praktisi teknik sipil sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu akademik dan pengetahuan di bidang kinerja simpang tak bersinyal. Yang kedua, dapat dijadikan acuan data untuk perkembangan infrastruktur ke depannya. Yang ketiga, bagi Pemda Pesawaran dan para perencana dapat menjadi bahan masukan untuk penanganan simpang tak bersinyal. Yang selanjutnya yaitu sistematika penulisan laporan. Pada bab 1 pendahuluan, bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka membahas tentang kajian atau teori-teori dari berbagai sumber
yang dibutuhkan dan dijadikan sebuah acuan untuk menganalisis penelitian. Bab 3, metodologi penelitian. Pada bab ini menjelaskan secara umum metodologi, percobaan, dan interpretasi data. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka dan landasan teori. Pada tinjauan pustaka, saya mengambil dari 3 sumber, yaitu yang pertama, Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. Pada pedoman MKJI 1997, untuk simpang tak bersinyal dengan nilai derajat kejenuhan lebih dari 1, maka persimpangan tersebut tidak memenuhi syarat dari pedoman MKJI. Dan simpang tersebut perlu dibutuhkan traffic light untuk menjadi simpang bersinyal. Apabila nilai derajat kejenuhan masih kurang dari 1, maka persimpangan tersebut masih belum dibutuhkan traffic light atau memenuhi syarat dari pedoman MKJI. Yang kedua yaitu penelitian berjudul Analisis Arus Lalu Lintas di Simpang Tak Bersinyal, Studi Kasus Simpang Timoho dan Simpang Tunjung di Kota Yogyakarta. Hasil analisis kinerja pada simpang tersebut didapat derajat kejenuhan melebihi 1 dan tundaan rata-rata melebihi 15 detik per SMP per jam, serta peluang antrian lebih besar dari 35%. Maka pada simpang tersebut dapat dipasang lampu lalu lintas agar kinerja simpang dapat berfungsi kembali secara optimal. Yang ketiga yaitu penelitian berjudul Analisa Kinerja Simpang Tak Bersinyal dengan studi kasus Simpang Jalan Imam Bonjol, Jalan Pagar Alam. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa derajat kejenuhan yang paling terbesar yaitu pada hari Sabtu 18 Juni 2016 dengan nilai 1,357. Hal ini terjadi karena kapasitas yang kecil dan arus lalu lintas yang besar sehingga mempengaruhi derajat kejenuhan. Dikarenakan derajat kejenuhan lebih besar dari 1, maka tingkat pelayanan pada simpang berarti arus terhambat, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, dan sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, simpang jalan. Simpang jalan adalah suatu daerah pertemuan dari jaringan jalan raya dan juga tempat bertemunya kendaraan dari berbagai arah termasuk di dalamnya fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk pergerakan lalu lintas. Simpang jalan dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama simpang bersinyal dan simpang tak bersinyal. Pada simpang bersinyal, arus kendaraan yang memasuki persimpangan secara bergantian untuk mendapatkan prioritas dengan berjalan terlebih dahulu dengan menggunakan pengendali lampu lalu lintas atau traffic light. Pada simpang tak bersinyal, berlaku suatu aturan yang disebut General Priority Route, yaitu kendaraan yang terlebih dahulu berada di persimpangan tersebut mempunyai hak untuk berjalan terlebih dahulu daripada kendaraan yang baru memasuki persimpangan. Yang selanjutnya yaitu volume lalu lintas. Volume lalu lintas menurut pedoman MKJI 1997 adalah jumlah kendaraan yang lewat dalam suatu jalan dalam satuan waktu. Volume lalu lintas yang tinggi membutuhkan lebar perluasan jalan yang lebih besar, sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan. Namun sebaliknya, jalan yang terlalu lebar untuk volume lalu lintas rendah cenderung membahayakan, karena pengemudi cenderung mengemudikan kendaraannya pada kecepatan yang lebih tinggi, sedangkan kondisi jalan belum tentu memungkinkan. Yang selanjutnya yaitu derajat kejenuhan atau DS. Derajat kejenuhan atau degree of saturation didefinisikan sebagai rasio arus jalan terhadap kapasitas yang digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja simpang dan segmen jalan. Derajat kejenuhan atau DS didefinisikan sebagai perbandingan volume Q terhadap kapasitas C. Nilai DS menunjukkan apakah ruas jalan akan mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Persamaan dasar untuk menentukan derajat kejenuhan adalah DS sama dengan Q per C, di mana DS yaitu derajat kejenuhan, Q sama dengan arus lalu lintas dengan satuan SMP per jam, C yaitu kapasitas dengan satuan SMP per jam. Misalnya itu tundaan. Berdasarkan pedoman MKJI 1997, tundaan lalu lintas atau delay traffic atau disingkat DT pada simpang dapat dikatakan dalam kondisi stabil dengan nilai tundaan tidak melebihi nilai maksimum yaitu 15 detik per SMP. Tundaan simpang.
Tundaan simpang merupakan semua tundaan geometrik simpang dan tundaan lalu lintas yang ada pada simpang. Tundaan simpang dapat dihitung yaitu D sama dengan DG plus DT1 dengan DG yaitu tundaan geometrik simpang dengan satuan detik per SMP dan DT1 sama dengan tundaan lalu lintas simpang dengan satuan detik per SMP. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada tugas proposal ini yaitu menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif, di mana metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Untuk lokasi penelitian ini akan dilakukan di Simpang Tugu Coklat Pesawaran yang merupakan pertemuan dari jalan arah Kota Bandar Lampung dari arah barat dan dari arah timur jalan arah Kabupaten Pringsewu. Sedangkan dari arah utara tembus jalur lintas yang merupakan jalur kendaraan-kendaraan besar. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer data yang diambil langsung dari lapangan dan akan diolah untuk mendapatkan volume lalu lintas, kapasitas simpang, derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian. Untuk data sekunder diambil dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nusawaran untuk mengetahui jumlah penduduk dan untuk menentukan ukuran kota. Yang selanjutnya itu diagram alir. Dalam melakukan suatu penelitian akan dibutuhkan langkah-langkah terlebih dahulu untuk mempermudah dan menganalisis. Pada tahap ini dilakukan proses pengolahan data yang diperoleh baik dari data sekunder maupun dari data primer yang diperoleh dari hasil survei langsung dari lapangan maupun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian melakukan analisa penguraian data yang dilakukan dengan menghitung jenis kendaraan dan volume arus lalu lintas, serta analisa waktu pelaksanaan penelitian sampai waktu selesai penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan dan analisa data yang diperoleh dari hasil survei penelitian di lapangan dan menghitung menggunakan manual kapasitas jalan Indonesia 1997. Setelah perhitungan didapatkan, dapat dilakukan pembahasan yang menjelaskan tentang hasil perhitungan yang telah dilakukan dan memberikan kesimpulan untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.